الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini, Allah memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita supaya kita ini bisa memaknai hidup dan kehidupan kita dalam kenikmatan kebahagiaan kehidupan, bahagia dalam kehidupan di dunia, dan kemudian berlanjut dalam keberlanjutan, kelangsungan, kesempurnaan kebahagiaan kehidupan di akhirat. Allah bimbing kita di Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 102. Di surat Ali Imran ayat 102 itu Allah bimbing kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada 4 hal penting yang Allah sampaikan. Setidak-tidaknya pertama di ayat ini Allah tunjukkan bagi orang yang yakin kepada Allah, maka di dunia Allah berikan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, kebahagiaan kehidupan di dunia bukanlah puncak dari kebahagiaan yang diberikan oleh Allah, karena ada kebahagiaan yang jauh lebih besar, yaitu kenikmatan kebahagiaan kehidupan di akhirat. Sehingga yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya Allah tunjukkan di surat Ali Imran ayat 102 ini, jangan pernah tertipu dan terpedaya dengan kenikmatan kehidupan di dunia. Jangan karena cinta kepada dunia kemudian menjadikan kita jatuh ke dalam kehinaan, tapi pilihlah hidup dalam kemuliaan dengan sebenar-benarnya hidup mulia, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab seberapapun besar rasa cinta kita kepada dunia, pada saatnya semua akan berpisah. Ditinggalkanlah itu semua, dibatasilah hidup kita oleh Allah dengan adanya kematian. Yang keempat yang diingatkan oleh Allah, jika ingin kita bahagia dunia akhirat, jika kita ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dan keberuntungan, tidak ada cara lain kecuali menempuh hidup mulia, mengikuti petunjuk risalah yang diturunkan oleh Allah yang mampu menyelamatkan dan membahagiakan kehidupan kita, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat, yaitu dengan
ad-dinul Islam. Sehingga ayat ini ditutup dengan pernyataan dari firman Allah ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah para jamaah yang Allah tunjukkan kepada kita kenikmatan, kebahagiaan dan keberuntungan bagi orang yang memilih jalan kemuliaan, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-91, surat Asy-Syam ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Di surat Asy-Syam surat ke-91 itu Allah tunjukkan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Allah sebaik-baik penciptaan. Diciptakanlah kita manusia itu sebagai jiwa yang disempurnakan. Karena itu Allah jaga, Allah rawat, Allah bimbing, Allah berikan petunjuk. Allah tunjukkan kepada kita manusia ayat yang ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jalan fujur, ini jalan kehinaan, wa taqwaha, dan ini jalan kemuliaan. Apa jalan kemuliaan itu? Jalan kemuliaan, jalannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah ayyu ta'afala yuksha. Taqwallah ayyu ta'afala yuksha. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menempuh jalan kemuliaan, yaitu hidup dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, apa jalan kemuliaan itu? Jalannya orang yang bertakwa itu wa yuskara fala yukfar. Jalannya orang yang selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga, apa jalan takwa? Apa jalan kemuliaan itu? Wa yudhkara fala yunsa. Jalannya orang-orang yang selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah. Sehingga di ayat ke-9 Allah tegaskan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses, sungguh beruntung, sungguh berbahagia siapa? Orang yang membersihkan jiwanya, yang hidup dengan keyakinan kepada Allah, kemudian dengan penuh ketaatan, penuh rasa syukur dan selalu ingat kepada Allah, sehingga dia menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang meraih kebahagiaan sempurna di dunia sampai dengan di akhirat. Allah kemudian tunjukkan tadi, qad aflaha man zakkaha. Yang berikutnya yang Allah ingatkan, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi, sungguh gagal, sungguh menderita siapa? Orang yang mengotori jiwanya, yang dalam hidup tidak mau taat kepada Allah, tapi hidup dalam kedurhakaan, yang dalam hidup tidak mau bersyukur kepada Allah, tapi hidup dalam keingkaran, kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, yang dalam hidup tidak mau ingat kepada Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, dia lupa, dia lalai kepada Allah. Orang yang seperti ini yang diingatkan oleh Allah di ayat yang ke-10, wa qad khaba man dassaha. Sungguh gagal, sungguh rugi, sungguh menderita orang yang mengotori jiwanya, yang hilang keyakinannya kepada Allah, hidup dalam kedurhakaan, hidup dalam keingkaran, hidup dengan kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, dan dalam hidup dia selalu lalai kepada Allah. Maka para jamaah, inilah bentangan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Maka sungguh orang-orang yang beriman terus dipompa, terus didorong oleh Allah untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, dari orang yang yakin kepada Allah, dari orang yang beriman kepada Allah, menjadi orang yang meningkat derajatnya, menjadi orang yang hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Panjenengan pirsani di Quran surat ke-59, surat Al-Hasr, ayatnya ayat yang ke-18, apa yang diingatkan oleh Allah kepada kita? Allah bimbing dan Allah berikan petunjuk kepada kita
Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, wahai mukmin, wahai orang yang punya Allah, wahai orang yang hidup dengan keyakinan kepada Allah, maka tingkatkan hidupmu, tapaki jalan kemuliaan hidupmu dari mukmin, dari orang yang yakin beriman kepada Allah, menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang hidupnya mulia, menjadi orang yang hidupnya dimuliakan oleh Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa yang ditempuh dan dilakukan oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah? Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah kita tempuh dan lakukan untuk menyongsong kesuksesan dan kebahagiaan di kehidupan yang akan datang. Bagi orang yang beriman kepada Allah, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik daripada sekarang, sehingga patut kiranya kita bersyukur. Hanya kita umat Islam yang momentum pergantian tahunnya istimewa. Jika kita sudah masuk 1445 Hijriah, tahun yang dimana pergantian tahunnya ditandai dengan peristiwa yang luar biasa. Bukan hanya peristiwa kelahiran Nabi, bukan juga awal turunnya Al-Quran, tapi peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Para jamaah rahimakumullah, letak keistimewaan dari peristiwa hijrah ini adalah kita bisa memaknai hidup. Hijrah ini betul-betul mengajarkan dan menanamkan kepada kita makna hidup. Kita bisa lihat bagaimana ketika Nabi ini berdakwah. Pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terbuka, dilakukan secara terang-terangan. Waktu sembunyi-sembunyi, jumlah umat Islam masih sedemikian sedikit, tetapi waktu yang lama belum juga menambah jumlah pengikut, maka tidak ada pilihan lain. Rasul kemudian merubah strategi dakwahnya. Diajaklah umat secara terbuka, dan ternyata apa yang ditempuh Rasul justru kontraproduktif. Pengikut tidak signifikan bertambah sangat banyak, ada penambahan yang tidak signifikan, tetapi yang menjadi catatan adalah ongkos dari dakwah ini memang sedemikian mahal, ongkos dari dakwah ini memang sedemikian berat, sehingga jumlahnya yang masih bisa dihitung dengan jari itu ternyata intimidasi, teror, bukan hanya caci maki, bukan hanya blokade ekonomi, tapi siksaan demi siksaan di luar batas kemanusiaan dirasakan oleh umat yang jumlahnya masih terbatas. Maka Rasul kemudian punya pikiran, bagaimana kalau mengembangkan sayap dakwah tidak hanya di kota Mekah, maka dicari daerah alternatif pengganti kota Mekah. Taif yang dijadikan pilihan. Dan ternyata ketika sampai Rasul di Taif, Masya Allah, ternyata apa yang diterima Rasul di Taif tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di kota Mekah. Perlawanan dan pertentangan menentang dakwah yang dilakukan oleh orang-orang Taif sungguh luar biasa, sehingga sampai ketika Rasul wajahnya berdarah-darah akibat perlakuan buruk dari orang-orang Taif, malaikat sempat menawarkan untuk membinasakan orang-orang Taif karena kedurhakaannya kepada Allah. Tetapi dengan kelembutan dan kasih sayang, akhlak yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terkotori oleh keinginan-keinginannya untuk membinasakan orang-orang Taif.
Kalau Rasulullah mengiyakan apa yang disampaikan oleh malaikat, maka tentu orang-orang Taif akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah kembali ke kota Mekah, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa merasakan betapa berat penderitaan dan beban dakwah yang harus diterimakan oleh para pengikut Rasulullah yang jumlahnya masih sangat terbatas. Maka satu demi satu mereka kemudian hijrah, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Sebelum Rasulullah diperintah oleh Allah untuk melaksanakan hijrah serupa. Setelah para pengikut-pengikut ini banyak yang hijrah, mereka sudah berada di tempat yang aman di kota Madinah yang waktu itu bernama Yasrib. Baru kemudian Rasul diperintah oleh Allah. Yang menarik, betul-betul hijrah ini mengajarkan dan menggambarkan kepada kita tentang makna hidup. Hidup ini berjuang. Hidup ini bukan hanya kemapanan. Hidup ini bukan hanya terpenuhinya kebutuhan. Pokoknya kita bisa makan, pokoknya kita bisa minum, bisa berpakaian, bisa membangun rumah tinggal, bisa mengumpulkan harta kekayaan, atau bahkan bisa hidup dalam kemewahan. Hidup bukan hanya itu, tapi betul-betul hidup ini adalah perjuangan. Kalau hidup ini tidak berjuang, tentu Rasul tidak akan pernah capek-capek hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kalau hidup ini hanya sekedar memenuhi kebutuhan dan hidup dalam kemewahan, tentu Rasul sudah memilih fasilitas yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy saat itu untuk Nabi itu berhenti berdakwah. Asal mau berhenti berdakwah, maka segala keinginan dan fasilitas kehidupan akan dipenuhi oleh orang-orang Quraisy, dan itu tidak diiyakan oleh Nabi. Betul-betul peristiwa hijrah menggambarkan kepada kita tentang makna hidup. Hidup tidak hanya menarik dan menghembuskan nafas. Hidup tidak hanya berfungsinya organ-organ tubuh. Terbukti ada orang yang dengan ikhlas, dengan sukarela, dia menggantikan peran Nabi, tidur di bilik Nabi di saat rumah Nabi dikepung dengan rencana jahat orang-orang Quraisy ketika sudah kehabisan kata dan sudah kehabisan cara bagaimana memadamkan api dakwah, di mana pengikut-pengikut Rasulullah adalah pengikut yang setia, teguh keyakinannya kepada Allah, sehingga sulit untuk bisa dibantai dengan cara lembut, dengan cara kekerasan. Semuanya tidak menggoyahkan keteguhan keyakinan para pengikut Rasulullah. Itu yang kemudian orang Quraisy mengambil pilihan terakhir, apa? Bukan menyiksa pengikutnya, bukan mengintimidasi dan meneror pengikutnya, tapi langsung kepada pendakwanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersiasat, mereka bersepakat malam itu Nabi tidak boleh lolos. Maka ring 1, ring 2, ring 3 sedemikian rupa dipasang sampai kemudian mereka mendekat ke rumah Rasulullah dengan harapan pasti malam ini Rasulullah akan sudah meninggal. Dengan apa yang sudah mereka upayakan, ternyata tidak bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk menyelamatkan Rasulullah. Bahkan Rasulullah keluar rumah dengan tenang, dengan nyaman, tanpa ada gangguan sedikit pun dari orang-orang Quraisy. Mereka berjaga-jaga di seputar rumah Rasulullah, tapi ketika Rasul keluar, tidak satu pun orang yang mengetahui bahwa Rasul telah bisa keluar dari rumahnya, melanjutkan perjalanan dakwahnya, peristiwa hijrah, meninggalkan kampung halaman kota Mekah menuju kota Madinah. Yang menarik, rencana siasat manusia bukan tidak penting, tapi ditunjukkan oleh Allah bahwa keberhasilan, kesuksesan dan kemenangan betul-betul masih dibuka oleh Allah lewat pintu besar
yang di situ kita punya harapan. Dibuka oleh Allah lewat pintu besar. Di situ kita akan merasakan kesuksesan dan kebahagiaan. Apa pintu itu? Yaitu pertolongan Allah. Maka coba kita renungkan. Ketika hijrah secara cerdas, Rasul itu sudah punya siasat, tidak langsung dari kota Mekah menuju kota Madinah, tapi berputar. Karena itu Rasul kemudian singgah di Goa Sur, ditemani siapa itu? Sahabat Abu Bakar. Ketika Rasul bersama Abu Bakar masuk ke dalam goa, kemudian Rasul masuk, dan rupa-rupanya Rasul tertidur. Perjalanan panjang yang melelahkan itu, Rasul tidur di pahanya Abu Bakar. Abu Bakar akhirnya tidak banyak bergerak, takut Rasulullah terbangun. Maka dengan pelan-pelan, tapi sejurus kemudian Abu Bakar ini disengat kalajengking, kesakitan dia, tapi dia berusaha untuk tidak banyak bergerak supaya Rasul tidak terbangun. Dia tahan rasa sakitnya, dia berusaha sekuat tenaga untuk Rasul supaya tetap terlelap dalam tidurnya karena kecapean itu. Para jamaah rahimakumullah, disinilah kita mendapatkan pelajaran bahwa Rasul itu sampai memberikan kesaksian, lauwu zina imanu Abi Bakrin bi imanil ummati la raja'a imanu Abi Bakrin. Kalau iman seorang Abu Bakar itu ditimbang, dibandingkan dengan iman seluruh umatku, kata Rasulullah, maka la raja'a imanu Abi Bakrin, maka masih berbobot, masih berkualitas iman seorang Abu Bakar. Tentu kalau bukan Rasulullah yang menyampaikan kita ragu, tentu kalau bukan Rasulullah yang menyampaikan kita sangsi. Tetapi karena ini yang menyampaikan Rasulullah, maka kita hanya bisa mencari tahu apa istimewanya keimanan seorang Abu Bakar, sehingga Abu Bakar menempati kualitas istimewa dalam keimanan di sisi Allah. Ada 3 hal. Pertama, karena dalam hidup Abu Bakar menempatkan kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya. Yang nomor 2, karena Abu Bakar menempatkan kecintaan kepada Rasulullah di atas segala-galanya. Dan yang ketiga, Abu Bakar menempatkan kecintaan kepada Islam di atas segala-galanya. Untuk 3 hal inilah yang kemudian menjadikan Abu Bakar begitu istimewa dalam kualitas iman di mata Allah dan di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ditunjukkan. Rasul ditemani Abu Bakar, dan yang menarik, ketika Abu Bakar berusaha menahan tidak banyak bergerak, tiba-tiba sejurus kemudian di depan gua sudah terjadi rame-rame. Gerombolan orang yang sudah berkasak kusuk berbicara didengar dengan sangat jelas oleh Abu Bakar. Dan percakapan itu tidak lain adalah percakapan orang-orang Quraisy yang sedang mengejar Rasulullah. Sampai kemudian Rasul terbangun karena keterkejutan Abu Bakar, dan Rasul kemudian bertanya, ada apa Abu Bakar? Abu Bakar kemudian menyampaikan situasi di luar goa. Apa yang disampaikan Abu Bakar terpotret dengan sangat luar biasa. Ketika Abu Bakar menyampaikan, qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, nadartu ila qadami musyrikin wa nahnu fi gharri wa hum ala ru'usina, ya Rasulullah law anna nadarahum tahta qadamaini wa absarana. Faqala ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma, ya Abu Bakrin innallaha ma'ana. Ketika Abu Bakar menyampaikan, Rasul
Di depan gua itu ternyata sudah berkumpul orang-orang Quraisy yang mengejar kita. Kalau lihat ke bawah, kalau lihat jempol kakinya saja, pasti kita akan tertangkap. Begitu ada ungkapan seperti itu dari sahabat Abu Bakar, Rasul kemudian menyampaikan, tidak ada sedikit pun ketakutan, tidak ada sedikit pun kekhawatiran, tidak ada sedikit pun keraguan. Yang ada adalah apa? Teguh keyakinan dengan pertolongan Allah. Maka kemudian Rasul menyampaikan, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang, saya dan engkau? Apakah kita berdua? Sedang yang ketiga ada Allah. Abu Bakar, jangan takut, Allah beserta kita. Itulah yang ditegaskan oleh Rasulullah, dan itu menjadi pelajaran berharga dari kita, dari pernik-pernik pelajaran berharga peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Di dalam peristiwa hijrah itu terkandung ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Seandainya Rasul tidak diperintah hijrah oleh Allah, tentu Rasul tidak akan pernah melaksanakan hijrah itu. Dan hijrah Rasulullah itu yang terakhir setelah para sahabat 1, 2, 3 sekian banyak umat terselamatkan, baru kemudian Rasulullah SAW berhijrah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Abu Bakar ragu, ketika Abu Bakar khawatir, Rasul menegaskan, Rasul meneguhkan keyakinan dengan menyatakan apa tadi? Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang, sedang yang ketiga ada Allah? Inilah yang sejalan dengan apa yang dijaminkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang tunduk dan patuh kepada Allah, ada fasilitas, ada pertolongan, ada pembelaan dari Allah. Sampai ngapunten di hadis qudsi itu sering saya bawakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil khair wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai' ahabba ilayya mimma aftaratu anhu wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza akhbabtuhu kuntu samahul ladzi yasma'u bih wa basarul ladzi yubsiru bih wa yadahul ladzi yabtishu biha wa rijhul ladzi yamsi biha wa in sa'alani ataituhu wa la in ista'adani la uitanna. Ini yang disampaikan oleh Allah lewat hadis qudsi ini. Allah akan menjaga, Allah akan melindungi, Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan pembelaan kepada orang-orang yang dicintainya. Siapa orang yang dicintai Allah? Orang yang taqarrub, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh ketaatan, dengan penuh keteguhan dan keyakinan kepada Allah. Disitulah dia ditolong, dijaga dan dilindungi oleh Allah. Matanya dijaga Allah, telinganya dijaga Allah, tangannya dijaga Allah, kakinya dijaga Allah. Kalau dia minta pertolongan, pasti akan ditolong oleh Allah. Kalau dia minta perlindungan, pasti akan dilindungi oleh Allah. Rasul dijaga, Rasul ditolong, Rasul dilindungi oleh Allah dengan cara yang sangat mudah. Para jamaah, coba kalau kita renungkan, rasanya tidak masuk akal. Ketika Abu Bakar masuk gua, kemudian Rasulullah masuk gua, coba kita bisa merenungkan peristiwa yang luar biasa itu. Setelah Rasul masuk gua, kemudian tiba-tiba datang arsitek
bangun rumah di depan gua. Siapa itu? Laba-laba. Dia bikin rumah. Dia bikin rumah dengan cepat, rapi, sampai kemudian selesai. Begitu selesai, baru orang-orang Quraisy itu datang dan kemudian terpedaya, kemudian tertipu, sebab rumah laba-laba itu dalam kondisi tidak rusak. Sehingga mereka kemudian berkesimpulan, tidak mungkin ada Rasulullah di dalam, karena kalau Rasul masuk pasti sarang laba-laba itu akan rusak. Yang kedua, ditegaskan lagi, semakin kuat keyakinannya bahwa Rasul tidak berada di tempat itu. Kenapa? Sebab di dalam gua itu ada burung merpati yang sedang mengerami telurnya, sehingga kalau itu ada orang, pasti burung itu akan terbang. Demikian mudah Allah membalik rencana jahat manusia. Makar dan rencana jahat manusia itu diganti dengan rencana indah Allah untuk menyelamatkan hamba-hamba yang dicintai, untuk menyelamatkan hamba-hamba yang disayangi, yang selalu taat, selalu mendekat, selalu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita tentang bagaimana jika Dzulhijjah nampak tilas tentang kemuliaan dan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, bagaimana supaya kita bisa mendapati dan merasakan kesempurnaan kebahagiaan, tidak hanya bahagia dalam kehidupan di dunia, tapi bahagia dalam kehidupan di akhirat. Itu ditunjukkan oleh Allah sedemikian rupa dengan cara yang sangat sederhana. Oleh Allah ditunjukkan sedemikian rupa, Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Karena itu jangan ragu, pilihlah hidup ini. Pertama, teguh dalam keyakinan kepada Allah. Yang kedua, pilihlah hidup dalam kemuliaan, sebab disitulah kemudian Allah akan memberikan kegembiraan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Tidak ada cara lain kecuali hidup mengikuti petunjuk, mengikuti risalah, mengikuti jalan terbaik yang diberikan oleh Allah untuk kita bisa mengisi hidup dan kehidupan ini. Maka para jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah, di sini Allah tunjukkan kepada kita bahwa orang yang meraih kesempurnaan kebahagiaan kehidupan itu hanya orang yang merawat hidupnya dalam pilihan terbaik yang diberikan oleh Allah, yaitu hidup di dalam kemuliaan. Dan kalau kita melihat surat yang terakhir diturunkan oleh Allah di Quran, surat apa itu Bu? Surat yang terakhir turun, surat ke-110, surat An-Nasr, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Surat An-Nasr itu adalah surat yang terakhir turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Karena sesaat setelah menerima surat ini, tidak berselang lama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Yang menarik, coba kalau kita cermati surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Menariknya ayat ini, ayat pertama dari surat An-Nasr itu diawali dari kata idza. Idza itu apabila yang pasti terjadi, itu idza. Kalau di Quran apabila yang tidak terjadi itu tidak menggunakan kata idza, tapi menggunakan kata lau. Lau anzalna hadzal Quran. Kata lau itu apabila yang pasti tidak terjadi. Yang kedua, lebih istimewa lagi ketika idza ini dirangkai dengan kata jaa. Jaa itu bukan kedatangan biasa, tapi kedatangan yang luar biasa. Apa kedatangan yang luar biasa? Nasrullah.
Nasrullah itu pertolongan Allah. Nah, di Quran pertolongan Allah itu ada dua. Satu, menggunakan kata Nasrullah. Nasrullah itu artinya pertolongan Allah. Tapi ada yang kedua, pertolongan Allah. Allah menyebut dengan kata Nasrum minallah. Apa bedanya Nasrullah dengan Nasrum minallah? Kalau Nasrullah itu pertolongan yang diberikan oleh Allah secara langsung, itu namanya Nasrullah, tanpa campur tangan manusia, itu namanya Nasrullah. Sedangkan Nasrum minallah adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah, tetapi Allah memberikan ruang supaya kita bergerak, berusaha, berikhtiar sebaik-baiknya. Maka ikhtiar yang terbaik itu akan sejalan dengan pertolongan yang diberikan oleh Allah. Itu yang disebut apa tadi? Nasrum minallah. Tapi kalau Nasrullah, pertolongan yang memang langsung diberikan oleh Allah tanpa campur tangan manusia. Disinilah kita belajar, ternyata di tengah pahit getirnya perjuangan, kita tidak boleh surut, kita tidak boleh melemah, kita kemudian tidak boleh kehilangan ide dan gagasan-gagasan untuk kemajuan dan perkembangan dakwah. Allah sudah menunjukkan kepada kita bagaimana manusia diberikan oleh Allah pintu yang namanya kesuksesan dan kebahagiaan. Tidak boleh kita larut dalam kesedihan, kita tidak boleh larut dalam kekecewaan, tapi hidup dengan penuh keyakinan, dengan penuh optimis bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Allah akan memberikan fasilitas terbaiknya. Maka disitulah kemudian Allah menuntun kita supaya hidup dalam ketaatan, supaya hidup dengan penuh rasa syukur, supaya dalam hidup kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang menarik di situ Allah tunjukkan pertolongan Allah dan kemenangan. Taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, di dalamnya ada fasilitas. Taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, di dalamnya ada pertolongan. Taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, di dalamnya ada pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah tunjukkan dan gambarkan kepada kita. Karena itu kita bersyukur setiap pergantian tahun menjadi sedemikian bermakna. Angkanya bertambah tapi kesempatan umurnya berkurang. Maka kita menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijaksana dengan tambahan umur itu, ketika kita menyadari tidak ada pilihan lain kecuali kita menemukan hikmah kehidupan. Sebagaimana peristiwa Hajar, peristiwa hijrah kemudian digelar dan ditampilkan oleh Allah sebagai bagian dari renungan dan pelajaran bahwa hidup perjuangan, hidup adalah ujian, ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah. Orang yang sukses, orang yang lulus, orang yang lolos adalah orang yang memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Disitulah kemudian dia tercatat dan digolongkan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang mampu mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan dari Allah. Sulit untuk bisa dinalar. Sekian banyak contoh diberikan oleh Allah tentang apa? Tentang orang-orang yang diberikan oleh Allah, orang-orang yang diberikan kesempatan kehidupan oleh Allah, dan kemudian dia betul-betul menjalani hidup itu dengan penuh kemuliaan dan ketaatan. Cobalah tengok, ketika di masa sulit orang sudah bisa menduga bahwa Islam akan habis karena dakwah sedemikian tersendat, sulit untuk orang bisa masuk Islam, mereka belum tergerak, tersentuh.
mereka didakwai dan mereka menjadi penentang-penentang yang hebat, tapi ternyata Allah tolong. Allah berikan pertolongan dengan cara yang mudah. Apa pertolongan yang diberikan oleh Allah? Tiba-tiba datang 6 orang, cuma 6, dan yang datang itu bukan konglomerat, yang datang itu bukan orang yang kaya raya, bukan tokoh penting, tokoh terpandang. Yang datang itu pemuda-pemuda yang jumlahnya 6 orang. Mereka datang ke Nabi, mereka berbaiat, mereka kemudian masuk Islam, dan setelah masuk Islam didakwai oleh Nabi dan kemudian diutus oleh Nabi untuk berdakwah kemana? Ke Yasrib. Sebelum hijrah diutus berdakwah ke sana. Masya Allah. Coba apa yang kita renungkan? Dari 6 pemuda itu ternyata qadarullah, ada seorang pemuda yang ganteng, yang tampan, yang gagah, yang santun, yang cerdas, yang pemberani. Masya Allah, lengkap. Niku kalau orang sekarang nopo bu terus ya, limited edition. Iki betul-betul edisi khusus, istimewa. Nama pemuda itu namanya Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair begitu masuk Islam langsung didaulat oleh Nabi. Mus'ab, sekarang berangkatlah kau ke Madinah, dakwai orang-orang Madinah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah tunjukkan bimbingan dan petunjuknya kepada orang-orang sehingga masuk Islam. Berangkat Mus'ab bin Umair itu, padahal kita tahu Mus'ab bin Umair itu orang yang ganteng, gagah, luar biasa. Begitu ketahuan kalau dia sudah masuk Islam, dipenjara dia, dikurung sama ibunya, tidak diberi makan. Sampai ibunya bilang, engkau tidak akan pernah saya beri makan kecuali engkau kembali ke keyakinan lamamu. Masya Allah. Tapi rupanya Mus'ab bin Umair sudah menemukan kekayaan yang tiada terkira. Mus'ab bin Umair memiliki kekayaan yang sangat berharga. Apa itu? Iman. Maka dia rela menderita, dia rela dikurung ibunya, dia sekarang tidak lagi pakai baju. Padahal semula, maaf, Mus'ab bin Umair itu kalau lewat orang sudah bisa niteni. Tidak tahu kalau di sini ya Pak Uun, parfumnya siapa gitu. Orang berangkat pagi jam 6 itu keluar dari rumah, itu kira-kira jam 7 orang lewat gitu, langsung orang itu nebak, wah ini tadi berarti baru saja Mus'ab bin Umair lewat. Saking istimewanya parfumnya, bajunya, semuanya dia dibombong. Apa itu? Dibombong itu apa? Bahasa Jerman. Jadi wah, sama ibunya itu wes anak ganteng dewe, gak ono tunggale, dikuasai segalanya. Tapi begitu masuk Islam dikurung sama ibunya, tega ibunya, biar kamu tidak akan pernah saya kasih makan sampai mati kelaparan sebelum kamu kembali kepada keyakinan lama kita. Itu dijalani sama Mus'ab bin Umair sampai kemudian Mus'ab bin Umair bisa lepas, bisa keluar, dan kemudian berubah penampilannya, tidak lagi glamor dengan segala kemewahan, tetapi dia bisa merasakan lezat dan nikmatnya hidup dalam payung iman, sampai kemudian dijadikan duta pertama Rasulullah, utusan yang kata orang sekarang apa itu Pak? Kalau pakaian, kalau sembarang itu kan cantik ganteng dari luar. Ini inner beauty, cantiknya dari dalam, gantengnya dari dalam, sopannya, santunnya tidak bisa hilang. Dan yang paling luar biasa, cerdasnya tidak berubah. Dan yang luar biasa apa? Pemberaninya tidak hilang. Sehingga waktu diutus Nabi berdakwah, berangkat ke kota Madinah, dalam waktu yang singkat tidak kurang dari 200 orang masuk Islam. Saking apa ini, saking madunya, saking lezatnya
kata-katanya Mus'ab bin Umair dalam menawarkan kebenaran luar biasa, bahkan pemberani, sampai orang-orang Madinah itu merasa terancam, sehingga ada orang Yahudi yang mulai itu Pak, ada bahasa Jerman lagi ini, ada ojo-ojoi, ya apa itu Pak, ojo-ojoi, ya memprovokasi. Ada yang memprovokasi temannya, dia bilang, kamu itu gaya-gaya, sama ponaanmu saja tidak bisa berdaya. Ada apa memang dengan ponaan? Lihat rumah ponaanmu, rumah ponaanmu itu dijadikan base campnya dakwah. Itu ada utusan namanya Mus'ab bin Umair, dan orang-orang Yahudi, orang Madinah banyak yang tertarik mengikuti ajaran Nabi Muhammad, masuk Islam. Kalau kamu biarkan, bisa jadi seluruh Madinah akan masuk Islam. Maka diburu ponaannya itu, langsung dia datangi rumah ponaannya, dan dia katakan apa yang dikatakan, kalau engkau tidak menghentikan dakwah temanmu Mus'ab bin Umair, maka kamu tahu, sambil menancapkan pedangnya dia katakan, pedang ini nanti akan keluar dari sarungnya dan akan saya tebaskan ke leher Mus'ab bin Umair. Setelah itu baru saya tebaskan ke kepalamu, ke lehermu, kata pamannya itu. Ponaannya ketakutan, tapi tidak Mus'ab bin Umair. Lu diancam begitu, Mus'ab yang berada di rumah itu langsung mendekat kepada orang itu, dan dia berkata, paman, kenapa paman harus marah-marah? Kenapa paman tidak duduk di sini dulu? Paman dengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau dirasa apa yang saya sampaikan ini benar, maka silakan paman menerimanya. Dan sebaliknya, kalau yang saya sampaikan ini tidak bermanfaat, tidak benar menurut paman, saya persilahkan paman melakukan apa saja. Lulak kendel itu Bu. Lah masih awak dewe ngomong bener, lek jari sing ngrungokno gak bener, ya dia akan ditebas gitu. Tapi dia dengan keyakinan luar biasa, dan itu kemudian nurut gitu. Orang itu tiba-tiba, iya ya, kenapa saya tidak coba sih? Kenapa orang-orang itu kok tertarik masuk Islam begitu? Kok saya tidak dengarkan? Apa sih istimewanya apa? Maka kemudian dia ikut nimbrung di tempat itu. Dia ikuti dakwah dari Mus'ab bin Umair, dan ternyata betul, begitu kalimat pertama, kalimat kedua itu penuh dengan madu. Kalimatnya terukur dan teratur, kesantunannya memang luar biasa. Rasul tidak pernah salah di dalam memilih utusan, dan duta Rasul yang pertama ini betul-betul memikat setiap orang. Maka kemudian begitu orang itu duduk, Masya Allah, langsung iya ya benar, iya ya benar. Kira-kira kalau orang Jemur gitu langsung gitu aja, hanya bisa itu, sampai kemudian pada kesimpulan langsung tertarik dan masuk Islam. Orang ini nanti kita akan tahu dalam perjalanan sahabat-sahabat Rasulullah menjadi orang yang luar biasa karena dia mendapatkan dakwah dari Mus'ab bin Umair. Itulah cara Allah untuk bisa menolong kita, cara Allah untuk memberikan apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kemenangan itu akan dihadirkan oleh Allah dengan cara yang sangat mudah bagi Allah. Karena itu tidak ada pilihan lain. Kesempatan umur dan kehidupan yang diberikan oleh Allah sungguh menjadi kenikmatan tiada tara ketika kita isi dengan memilih jalan kemuliaan. Semoga umur kita ini barokah, mudah-mudahan harta kita barokah, keluarga kita menjadi keluarga yang dinaungi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua, anak-anak kita semua dicatat dan dikelompokkan, digolongkan oleh Allah menjadi golongan hamba-hamba Allah yang solih. Dan mudah-mudahan sekilas apa yang kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini
Allah berikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan kita semua memilih jalan kemuliaan, meneguhkan keyakinan kepada Allah, memilih jalan kemuliaan, memaknai hidup ini menjadi hidup yang penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pada gilirannya mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita, dan Allah mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kebahagiaan di dunia sampai dengan kebahagiaan hidup di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jamaah ibu bapak rahimakumullah, dan seperti apa yang dituturkan Ustadz Imron tadi, mari kita bersedekah pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini untuk keluarga kita, saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang sakit, sedang diuji dengan berbagai kesulitan. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit semuanya diangkat penyakitnya oleh Allah, sehat walafiat dohiron wa batinan. Mari kita doakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi wa antas safi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi wa antas safi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi wa antas safi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.